Sudah ya diskusinya. Oke, waktunya sudah habis diskusinya. Sekarang kalian presentasi ya hasilnya ya, apa yang sudah kalian diskusikan. Kepada kelihatan. Sudah terlihat Aida Haya ya. Oke. Hal ini penting untuk mengembalikan posisi tulang ke tempat semula dan menempelkan dinding tulang yang patah atau terpisah agar saling berdekatan dan kembali lurus supaya saat jaringan tumbuh dapat menempel kembali. Penempelan tulang ini berlangsung selama 3-16 minggu di tahap penyambungan tulang. Penyambungan tulang secara tepat penting untuk menghindari kecacatan atau gangguan aktivitas. Kelompok 1, oke. Bagaimana menangani patah tulang? Tadi jawabannya dari kelompok 1 adalah dengan cara pemasangan gips atau pemasangan gips ya, tanpa operasinya dengan pemasangan gips. Nah, operasinya dengan pemasangan pen. Gitu. Itu untuk mencegah pergeseran tulang. Jadi supaya tulang tetap pada posisinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain? Ini hasil diskusi dari kelompok 1, jawabannya seperti itu. Nah, penanganannya yaitu dengan pemasangan gips ya, dan atau operasi dengan pen. Tuh. Kelompok yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan ke kelompok 1, silakan, tanyain aja. Ada yang mau bertanya nggak nih? Seperti yang tadi Eta katakan tadi, cara menangani dengan menggunakan gips. Nah, bagaimana cara merawat gips agar kondisi tetap baik? Nah, kelompok Dengan cara periksa retakan, jangan menggunakan bedak atau jangan menggunakan hand body atau lotion. Tutupi perban dengan plastik saat makan untuk mencegah terkena makanan atau minuman yang tumpah ke dalamnya. Jawab. Rifka kelompoknya. Rifka gimana jawabannya dari kelompok 1? Puas nggak? Ya. Jadi panjang banget tuh jawabannya. Intinya benar nggak nih Ata nih? Intinya melihara gips itu supaya tetap terawat ya. Daerah sekitar gips itu jangan sampai kena benturan gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak balutannya gitu ya, atau yang lainnya. Jadi intinya tetap terjaga supaya proses tulangnya itu penyatuannya lebih cepat gitu ya. Itu maksudnya kelompoknya Eta gitu. Gimana Fani? Udah puas jawabannya? Udah, Bu. Ya, oke, sudah puas. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh ditutup. Yes. Oke, selanjutnya kelompok 2, presentasi. Nah. Kelompok 2. Bagaimana proses penyembuhan patah tulang? Uraikan tahapan-tahapannya sampai terbentuknya tulang seperti semula. Oke, bagaimana penyembuhannya tuh? Untuk proses penyembuhan tulang ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap peradangan. Setelah tulang patah, tubuh memulai reaksi peradangan dengan ciri merah, nyeri, bengkak, dan lebam di sekitar tulang yang patah. Ini terjadi karena saat tulang patah terjadi pendarahan di sekitar tulang. Darah membeku di sekitar area yang patah dengan membentuk gumpalan darah. Saat terjadi pembengkakan, maka pertanda mulai pembentukan tulang baru. Proses peradangan biasanya sekitar tulang itu patah. Nah, kelompok 2 ini dapat informasi nih, ya. Ketika tulang itu patah, kenapa setelah patah itu bengkak? Nah, itu pembengkakan itu nama tahapannya di sini peradangan. Selama tahapan ini sampai tulangnya sembuh, apa yang harus diperhatikan kira-kira? Biar sembuhnya cepat kali ya, lancar. Nah,
Kira-kira selama tahap penyembuhan ini apa yang harus Sebelum tahap-tahap dalam proses penyembuhan patah tulang dilakukan, beberapa persyaratan harus terpenuhi terlebih dahulu. Di antaranya itu ada suplai darah utuh. Maksudnya pada fragmen tulang yang patah tersebut, jaringan masih memperoleh suplai darah dengan baik, sehingga bisa dipastikan jaringan yang dimaksud masih hidup. Imobilitas artinya tulang yang patah tidak boleh bergerak. Syarat ini dapat dipenuhi dengan tidak menggerakkan bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Tidak ada infeksi. Harus dipastikan bahwa tidak ada infeksi ketika terjadi patah tulang. Kondisi tersebut untuk memastikan tidak ada komplikasi serius yang muncul akibat patah tulang. Oke, gimana Naila? Udah jelas ya tadi ya? Ya, jelas ya dari Marsha. Nah, jadi pokoknya intinya tuh supaya prosesnya cepat, jangan banyak gerak dulu gitu ya. Nah, jangan banyak pergerakan atau tekanan ya. Oke, selanjutnya. Sekian dari presentasi kelompok saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompok 2 presentasinya. Good ya, bagus. Lanjut Nak, kelompok 3. Silakan presentasi. Kelompok 3 ada Izan, Naila, Fani, Rizky Fauzi, Siti Fadiah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberitahu hasil diskusi tadi yang kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa patah tulang pada Doni lebih cepat membaik daripada Tono? Jadi Doni ini kan anak-anak, sedangkan Tono itu Good ya, bagus ya. Jadi jawabannya tulang anak-anak itu masih mengalami pertumbuhan. Sedangkan pada orang dewasa itu sudah terhenti pertumbuhannya. Oke, Nana ini betul ya, nih dikasih juga ini ya. Itu adalah bagian yang mengalami pertumbuhan. Nah, pada anak-anak ya, selain benar nih tadi nih di sini ada infonya, selain dia itu tulang rawan, masih tulang rawan yang akan digantikan dengan tulang keras sampai usia 25 tahun ya. Nah, bagian cakra epifisisnya yang ibu tanda panahin itu masih mengalami pertumbuhan, pembelahan gitu ya. Sehingga good ya, informasinya dari kelompok 1 sampai 3 ya, mulai dari bagaimana cara penyembuhan patah tulang, kemudian bagaimana kenapa patah tulang pada anak-anak itu lebih cepat sembuhnya ya. Bu, saya izin mau bertanya. Diskusi yang teman-teman kalian sudah sampaikan, presentasikan, coba ada nggak yang mau membuat kesimpulan? Ya, kesimpulannya apa dari hasil diskusi kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Boleh deh, Bu. Oke, silakan, Eta. Patah tulang pada anak lebih cepat sembuh dibanding patah tulang dengan orang dewasa. Karena pada anak-anak, bagian tulang yaitu cakra epifisis masih mengalami pertumbuhan menghasilkan tulang baru. Sedangkan pada orang dewasa, epifisis dan diafisis yang menyatu sebagai pertumbuhan terhenti. Ya, good. Itu ya, tadi kesimpulannya patah tulang pada anak lebih cepat daripada dewasa karena tadi ya. Oke, karena tadi cakra epifisisnya masih mengalami pertumbuhan. Ada lagi?